Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu Slamet channel yang dirahmati Allah. Jejak teror di balik pena kebenaran. Malam itu sunyi ketika dua pria berboncengan motor meluncur di gang sempit di sebelah kantor redaksi Cahaya Demokrasi News. Mereka berhenti sejenak, salah satu dari mereka merogoh kardus berbalut kertas kado bermotif mawar hitam. Dengan gerakan cepat, ia pun melemparnya ke halaman kantor sebelum melesat pergi. Pagi harinya, seorang petugas kebersihan menemukan paket itu. Ketika dibuka, bau busuk langsung menyengat. 6 biawak rawa dengan kepala terpenggal terserak di dalamnya. Ini bukan kali pertama. Sehari sebelumnya, wartawan senior Anindita Rahmadani menerima paket berisi kepala buaya tanpa ekor, dibungkus terpal, yang juga bergambar mawar hitam. Ancaman demi ancaman mulai berdatangan, termasuk pesan mengerikan di media sosial, "Halo, kurang biawaknya. Entar kalau gedung kalian kebakar," dibilangnya anarkis. Semua ini terjadi saat Cahaya Demokrasi News menerbitkan laporan investigasi tentang dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam revisi Undang-Undang Keamanan Nasional di Republik Tifutava. Dugaan kuat mengarah pada upaya pembungkaman. Penyelidikan yang berliku. Pemimpin redaksi Cahaya Demokrasi News, Dimas Haryanto, segera melaporkan teror ini ke Central Crime Police Investigation (CCPI), unit investigasi kriminal tingkat nasional yang bertanggung jawab atas kasus-kasus besar di Republik Tifutava. Sayangnya, langkah awal penyelidikan hanya sebatas pengecekan CCTV dan barang bukti tanpa progres berarti. Sementara itu, akun anonim @bayangan hitam terus menyebarkan informasi pribadi Anindita di media sosial. Teror ini bukan hanya menyerang satu orang, tapi kebebasan pers itu sendiri, ujar Yusuf Maulana, wakil pemimpin redaksi Cahaya Demokrasi News. Dukungan mulai berdatangan dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM Republik Tifutava yang menyebut aksi ini sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Namun, semakin banyak dukungan yang diterima, semakin gencar teror berlanjut. Pada malam berikutnya, seorang pria tak dikenal menelepon Ibunda Anindita, berbicara dengan nada mengancam. "Wih, ngeri." Dalam konteks kebebasan pers, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Al-Quran mengingatkan dalam Surat Al-Maidah ayat 8, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa." Petik 2. Di balik layar ancaman. Sementara pihak berwenang terkesan lamban, tim investigasi Cahaya Demokrasi News justru bertekad menggali lebih dalam. Mereka menemukan pola mencurigakan dalam distribusi paket teror ini. Dengan memanfaatkan data digital, mereka melacak nomor pengirim yang ternyata terkait dengan sebuah perusahaan keamanan swasta yang sering mendapatkan kontrak dari pihak aparat. Lebih mengejutkan, diduga, salah satu pemiliknya adalah mantan perwira tinggi yang namanya disebut dalam laporan investigasi Cahaya Demokrasi News. Benang merah ini semakin memperjelas dugaan bahwa teror bukan hanya kebetulan, melainkan strategi untuk membungkam kebenaran. Dalam konteks penegakan hukum, Pasal 28F Dasar Undang-Undang Republik Tifutava menyebutkan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan pendapat melalui berbagai media. Ancaman terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi. Konspirasi yang terbongkar. Seiring waktu, laporan investigasi Cahaya Demokrasi News semakin menyudutkan pihak-pihak tertentu. Anindita dan timnya menemukan dugaan baru bahwa revisi Undang-Undang Keamanan Nasional sebenarnya didorong oleh sekelompok oknum elit politik dan aparat yang ingin memperluas kendali mereka terhadap sektor-sektor strategis, termasuk media. Setiap jurnalis yang mencoba mengungkap kebenaran, mereka bungkam dengan cara apapun, mulai dari ancaman digital, penggerudukan oleh massa bayaran, hingga teror fisik yang mengerikan. Cahaya Demokrasi News kini menjadi sasaran utama karena investigasinya terlalu tajam. Suatu malam,
Saat Anindita hendak pulang dari kantor, ia melihat seseorang mencurigakan mengikutinya. Langkahnya dipercepat. Ia menoleh ke belakang, pria itu tetap mengikuti. Dengan jantung berdebar, ia masuk ke minimarket terdekat, berharap orang itu pergi. Namun, pria itu tetap menunggu di luar. Anindita menghubungi seorang rekan di Cahaya Demokrasi News. Tak lama, beberapa jurnalis datang menjemputnya. Peristiwa itu membuatnya semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar menulis berita, mereka sedang mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Menembus ketakutan. Akhirnya, investigasi mereka mulai membuahkan hasil. Sebuah bocoran dokumen rahasia yang mereka dapatkan mengungkap rencana jangka panjang dari oknum elit politik untuk mengontrol media dan membungkam kritik. Ini menjadi pukulan telak bagi penguasa bayangan di Republik Tifutava. Ketika artikel tersebut terbit, dampaknya luar biasa. Gelombang protes muncul, investigasi independen mulai dilakukan, dan tekanan terhadap pemerintah semakin kuat. Beberapa pejabat tinggi dipanggil untuk dimintai keterangan, bahkan Komisi Pembera Angusan Korupsi atau KPAK di Republik Tifutava mulai mengendus adanya indikasi suap dalam pengesahan undang-undang tersebut. Beberapa bulan kemudian, investigasi ini membawa hasil yang tak terduga. Sebuah lembaga independen internasional memberikan penghargaan Best Investigative Report of the Year kepada Cahaya Demokrasi News atas keberaniannya dalam mengungkap kebenaran meski di tengah ancaman. Ketika penghargaan itu diterima, Anindita Rahmadani naik ke panggung dengan mata berkaca-kaca. "Kami tidak takut, kebenaran tidak bisa dibungkam," ucapnya tegas. Di sudut ruangan, seseorang menyaksikan momen itu dengan tatapan tajam. Teror mungkin belum berakhir, tapi kemenangan pihak kebenaran sudah dimulai. Menembus ketakutan. Akhirnya, investigasi mereka mulai membuahkan hasil. Sebuah bocoran dokumen rahasia yang mereka dapatkan mengungkap rencana jangka panjang dari oknum elit politik untuk mengontrol media dan membungkam kritik. Ini menjadi pukulan telak bagi penguasa bayangan di Republik Tifutava. Ketika artikel tersebut terbit, dampaknya luar biasa. Gelombang protes muncul, investigasi independen mulai dilakukan, dan tekanan terhadap pemerintah semakin kuat. Beberapa pejabat tinggi dipanggil untuk dimintai keterangan, bahkan Komisi Pembera Angusan Korupsi atau KPAK di Republik Tifutava mulai mengendus adanya indikasi suap dalam pengesahan undang-undang tersebut. Beberapa bulan kemudian, investigasi ini membawa hasil yang tak terduga. Sebuah lembaga independen internasional memberikan penghargaan Best Investigative Report of the Year kepada Cahaya Demokrasi News atas keberaniannya dalam mengungkap kebenaran meski di tengah ancaman. Ketika penghargaan itu diterima, Anindita Rahmadani naik ke panggung dengan mata berkaca-kaca. "Kami tidak takut, kebenaran tidak bisa dibungkam," ucapnya tegas. Di sudut ruangan, seseorang menyaksikan momen itu dengan tatapan tajam. Teror mungkin belum berakhir, tapi kemenangan pihak kebenaran sudah dimulai.